Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dengan saya Bung Ropan, dan kita akan bicara dengan beberapa pemain kita yang membuat sejarah di percaturan sepak bola Eropa. Pertandingan di Liga Eropa yang dimainkan pada Kamis waktu setempat atau Jumat dini hari tadi itu melibatkan Calvin Verdong bersama dengan klubnya Lille ya di Prancis. Kemudian ada Dean James dengan klubnya Go Ahead Eagles ya yang ada di Belanda tentunya, dan Emiliano Jonathans dengan klubnya Utrecht. Ya, ada beberapa perbedaan juga di dalam penampilan ini karena Emiliano Jonathans ya yang diharapkan bisa tampil saat akan bertarung melawan Lyon, wakil dari Prancis, ketika Utrecht bermain di kandang mereka, justru tidak dimainkan oleh pelatih Utrecht Ron Jans ya, dan Emiliano hanya ada di bangku cadangan, memang terdaftar di bangku cadangan, tapi gagal untuk melakoni debutnya ya, pertama kali di Liga Eropa bersama dengan Utrecht. Ya, walaupun tentunya ada keinginan besar dari pemain tim nasional kita untuk bisa bermain ya di Liga Eropa, dan Emiliano Jonathans bersama klubnya memang harus menerima kenyataan ya, hasil pertandingan Utrecht kalah di kandang mereka. Di depan publik mereka Utrecht dikalahkan oleh Lyon. Sementara ya, hal berbeda itu terjadi ketika Calvin Verdong melakukan debut ya, bersejarah dia bersama dengan Lille ya di Liga Eropa. Mereka mampu mengalahkan Brann, wakil dari Norwegia, dengan 2-1 di kandang mereka. Dan Verdong oleh pelatih Bruno Genesio dimainkan sejak awal. Jadi 90 menit ya, anak berdarah Aceh yang ayahnya dari Melabo ini tampil sangat baik. Dipercayakan sejak awal mengisi posisi yang sebelumnya itu ditempati oleh Romain Giroud ya, yang mengalami cedera pada pekan kemarin ketika tampil di Ligue 1 Liga Prancis. Dan kepercayaan yang diberikan oleh Bruno Genesio itu dimanfaatkan dengan baik oleh Verdong ketika dia tampil dengan sangat bagus. Bahkan gol pertama dari Lille itu juga ada upaya dari Verdong yang memberikan umpan sebelum terjadi gol. Dan kemenangan bagi Lille ini ditentukan oleh pemain legend dari Prancis ya, siapa lagi kalau bukan Olivier Giroud. Olivier Giroud yang masuk di babak kedua sebagai super sub, menanduk bola dari sebuah set piece di menit 80, dan itulah menjadi penentu kemenangan ketika Verdong dan kawan-kawan menyudahi laga dengan kemenangan 2-1 atas Brann. Dan tentunya ini disambut dengan luar biasa oleh fans pendukung fanatik dari Lille, dan mereka yang tadinya belum begitu mengenal siapa Verdong, akhirnya sekarang mereka tahu ya, pemain tim nasional kita yang dipersiapkan untuk tampil di putaran keempat Piala Dunia Zona Asia di grup B nantinya pada 8 dan 11 Oktober yang akan datang, itu adalah pemain yang bagus dan tidak salah pilih bagi manajemen Lille dan juga tentunya pelatih Bruno Genesio untuk menghadirkan sosok Calvin Verdong di dalam skuad Lille, yang pasti bagi Verdong adalah sebuah sejarah tentunya. Sebagai pemain Indonesia pertama dalam sejarah yang berada di Liga Prancis, tampil tidak ada pemain Indonesia lainnya sejauh ini yang bisa tampil di Ligue 1, liga tertinggi di Prancis, kecuali Calvin Verdong yang direkrut dari Nijmegen menuju pada musim ini ke Lille. Nah, saya bergeser ke pertandingan lainnya, juga sejarah dibuat oleh Dean James bersama dengan Go Ahead Eagles di percaturan Liga Eropa pada dini hari tadi ketika mereka bertarung di markas mereka, dan Dean James dipercayakan pula oleh pelatih Melvin Boyle sejak awal bermain di posisi bek kiri. Jadi ini menarik karena Calvin Verdong juga bermain di kiri dan Dean James bermain di kiri, dan dua-dua dipanggil oleh Patrick Kluivert ya ketika diumumkan 28 pemain itu ya, yang persiapkan ke putaran keempat, mereka ada.
Nah, dalam pertandingan melawan Lebanon di FIFA Matchday, dua-duanya dimainkan, tapi peran dari Verdonk lebih didorong sebagai gelandang. Ya, saat itu, dan Dean James bermain dengan sangat baik. Ya, di posisi bek kiri. Itu yang membuat Patrick Kluivert terkesan dengan dua pemain ini, ya, yang sama-sama menempati posisi bek kiri. Nah, Dean James bermain sejak awal. Ya, bagaimana pelatih Melvin Boyle ini menyuruh dia untuk tampil, dan dia melakukan itu dengan baik. Pertama kali dia melakoni berlaga di Eropa, termasuk oleh klubnya. Go Ahead Eagles juga baru pertama kali ikut di Liga Eropa setelah mereka menjadi juara di Piala KNVB. Ya, dan mereka coba untuk bisa tampil sebaik mungkin di depan publik. Sayang, mereka harus kecolongan kalah dengan gol Miculescu, pemain dari Steaua Bukarest. Ya, dan mereka juga tertunduk sedih tentunya, termasuk di James keluar lapangan ketika mereka gagal meraih kemenangan. Dan ini tentunya menjadi pelajaran penting bagi Dean James dan bagi Go Ahead Eagles untuk menapak ke pertandingan selanjutnya di Liga Eropa, karena ini baru match atau pertandingan pertama, masih ada match selanjutnya, dan semoga mereka bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, poin yang paling penting yang kita garis bawahi di sini adalah mereka berdua, tentunya antara Verdonk dan Dean James ini tidak mengalami masalah, karena sudah dekat kita menuju ke putaran keempat, tidak ada cedera di sana. Ya, makanya kita berdoa, saya juga berdoa bahwa mereka baik-baik saja sehingga tersedia dalam pertandingan di skuad Garuda, karena sangat penting, sangat krusial bagaimana kita sedang merajut mimpi untuk bisa lolos ke Piala Dunia ketika kesempatan itu terbuka sampai di putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia ini. Jadi itu review, ya, info yang perlu saya berikan kepada teman-teman semua tentang tiga pemain kita yang tampil di Liga Eropa tapi satu tidak dimainkan walaupun ada di bangku cadangan, Emiliano Jonathans. Dua yang hanya dimainkan, dan semua dua-duanya Verdonk dan Dean James itu bermain full. Semoga untuk next Emiliano Jonathans juga akan diberikan kesempatan oleh Ron Jans bermain, ya, walaupun di babak kedua dia bisa tampil, karena Emiliano Jonathans sejak debut di tim nasional kita itu sudah menarik perhatian banyak penggemar, karena ini pemain yang bagus yang juga dipanggil untuk bisa berada di posisi kanan nantinya di saat kita akan tampil melawan Arab dan juga dengan Irak. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.